Astagfirullahaladzim, tanahnya keras sekali. Lihat, pacul gompel-gompel. Iya, dari tadi kita gagal melulu. Tanahnya banyak batunya. Masya Allah, batu lagi. Bagaimana nih? Biar kita tahu, kita harus berbuat apa? Ya udahlah, saya akan memanggil Ustadz Jamil. Kalian lanjutkan penggalian ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berhenti memandikan jenazahnya? Kulitnya sangat keras, tangan saya sampai sakit, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sepertinya kita harus pakai sarung tangan, Pak Ustadz. Saya takut tangan saya terluka. Bagaimana baiknya, Pak Ustadz? Apa masih mungkin kita memandikan mayat ini? Baik, kita coba dengan sarung tangan dulu. Ya Allah, sampai kapan jenazah Rudi ini terlepas dari siksaanmu? Pak, apa kita nggak buru-buru beli toko ini? Kita kan baru pindah. Bu, rencana Bapak beli ruko ini, nanti akan kita kontrakkan lagi, Bu. Nah, terus untuk bayar ruko ini, kita gadaikan saja surat rumah yang baru kita beli itu ke bank. Tapi Ibu ragu, Pak. Hei! Baik, jangan lihat toko. Hah? Gak usah lihat-lihat lah kalau nggak beli. Maaf, Mas. Kami hanya ingin mencatat nomor telepon yang ada di pelang ini. Jangan sok kaya lah. Memang duit kalian berapa? Maaf, Mas ini siapa ya? Saya Rudi, yang punya toko ini. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata Mas Rudi yang punya ruko ini. Kenalkan, Mas. Saya Haji Rizky dan ini istri saya, Hajah Salha. Jangan mentang-mentang situ haji ya. Saya bisa dengan gampang ngasih toko saya ini. Sekarang begini Pak Haji. Toko saya ini kan sudah banyak yang berminat. Tapi rata-rata mereka itu nggak ada yang berani bayar cash. Nah, saya nggak mau dibayar secara menyicil atau dengan cicilan, saya nggak mau. Insya Allah, Mas. Kalau diizinkan Allah, saya akan bayar ruko ini dengan harga cash. Kalau begitu, begini aja, Pak Haji. Besok Pak Haji datang lagi kemari sambil bawa uangnya. Gimana? Kalau boleh tahu, harganya berapa ya? 15 juta, Bu Haji. Itu nggak boleh kurang. Wah, benar-benar murah harga toko ini.
urusan dengan Rudi itu berisiko tinggi Pak Haji Rizky. Sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Saya mengerti Pak Haji. Dalam transaksi jual beli toko itu kan yang penting kelengkapan surat-suratnya. Dan di saat transaksi nanti, kita harus buat hitam di atas putihnya Pak Haji. Kalau toko itu sudah saya miliki, nanti kan saya tidak berurusan lagi dengan pemilik sebelumnya. Tidak semudah itu berurusan dengan Rudi Pak Haji. Dia suka seenaknya menggeser tanah orang sampai 2 meter lah. Suka memalak orang-orang di pasar. Pokoknya terkenal deh kalau dia itu orangnya tidak baik. Preman Pak Haji, preman. Sebenarnya perasaan saya sudah nggak enak Pak Haji. Iya betul. Tapi ya gimana ya, bapaknya anak-anak ini kalau punya kemauan susah buat dikasih masukan. Saya memang orang baru di sini Pak Haji. Terus terang, saya kehilangan pekerjaan karena di PHK besar-besaran dari kantor saya. Di samping itu, usaha sampingan saya juga mengalami kebangkrutan. Tapi nggak apalah Pak Haji. Untuk sementara saya gadaikan dulu surat tanah ini atau surat rumah yang saya baru beli dari Pak Haji ini. Karena saya lihat toko itu sangat strategis Pak Haji. Dan bagus untuk usaha. Insya Allah nanti kalau sudah dikontrakkan, itu bisa biaya untuk pendidikan Rahmi dan Rahmah. Amin. Ya, saya sebagai tetangga hanya bisa mengingatkan saja Pak Haji. Insya Allah nggak apa-apa Pak Haji. Dan besok saya juga janji dengan Mas Rudi ketemu di tokonya. Nah, begitu dong Pak Haji. Tepat janji namanya ini. Alhamdulillah Mas Rudi. Bisa saya melihat kelengkapan surat-surat dari ruko ini Mas Rudi? Tenang saja Pak Haji. Memangnya saya mau nipu apa? Ah, tidak. Saya percaya Mas Rudi pasti tidak akan menipu saya. Maaf Mas Rudi, bisa saya lihat kontrak dan surat jual beli ruko ini? Duitnya dulu Pak Haji. Mana saya lihat? Alhamdulillah saya bawa uangnya kok Mas Rudi. Oke, saya periksa ya. Baik. Pak Haji periksa surat-suratnya. Tanda tangani dulu surat kontraknya, Pak Haji. Alhamdulillah, lengkap semuanya Mas Rudi, lengkap. Berarti sekarang ruko ini sudah sah milik saya dong Mas Rudi. Insya Allah toko ini jadi milik Pak Haji. Ya. Oke Pak Haji, kalau gitu saya pergi dulu. Alhamdulillah. Ada apa sih, Bu? Nggak tahulah Pak. Saya kok jadi khawatir teringat omongan Haji Sarman. Ibu nggak boleh khawatir seperti itu, Bu. Itulah itu Bapak lakukan untuk Rahma dan Rahmi, untuk masa depan mereka. Dan kalau Bapak tidak cepat-cepat mengambil toko itu, nanti keburu diambil orang, Bu. Harganya kan murah. Ini sama saja dengan bertaruh. Apa Bapak nggak takut kalau terjadi apa-apa sama toko itu? Rudi itu preman, Pak. Ibu takut terjadi apa-apa sama Bapak. Bu, Ibu nggak boleh curiga seperti itu sama orang, itu nggak baik. Sekarang mari kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan toko itu cepat bisa kita kontrakkan. Dan kita bisa menebus surat tanah yang kita gadaikan di bank, ya? Tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Contohnya aku mencintai kamu, tapi mengapa kau masih ragu?
Iya, Mas. Sebentar, Mas. Amat sih! Ngapain aja kamu? Apa-apaan ini, Mas? Siapa perempuan ini? Pembantu. Pakai nanya lagi. Dasar bawel. Pembantu? Siapa yang pembantu? Saya ini istrinya Mas Rudi. Istrinya sah. Anda siapa ya? Pembantu kurang ajar. Sana ambil air. Mas Rudi. Gimana ini, Mas? Kamu! Bisa nggak kamu ngambil air, tapi nggak pakai ngoceh? Mas Rudi. Aku ini istrimu, Mas. Istrimu. Mas Rudi tega bawa pelacur ke rumah kita. Ampun. Berani-berani ngatain pacarku pelacur! Saya pergi! Pergi sana! Ampun. Jangan sakiti bayi kita, Mas. Aku bilang pergi! Hah? Pergi kamu! Pergi! Ampun, Mas. Ampun. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku ini istrimu. Aku bilang pergi! Pergi ke kamu! Pergi dari sini! Pergi! Ya Allah, Mas. Jangan tinggalkan kami. Jangan. Sumber iman kamu! Hah? Sekarang kamu ngadu! Ngadu saya sama Allah kamu! Minta pertolongan sama dia! Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Selamatkanlah bayiku ini, ya Allah. Dia tidak berdosa. Dia sama sekali tidak punya salah, ya Allah. Berikan aku hidayahmu. Maaf Mbak, saya jadi bingung ini Mbak. Mbak mengontrak toko ini atas izin siapa ya Mbak? Kok Bapak bertanya seperti itu? Emangnya Bapak siapa? Saya pemilik toko ini Mbak. 4 hari yang lalu saya beli dari Pak Rudi. Saya sengaja tidak menempatinya karena rencana saya mau merenovasi toko ini Mbak. Loh, saya sudah mengontrak toko ini selama setahun dari Bang Rudi, Pak. Maaf ya, Pak. Emangnya Bapak kapan membeli toko ini? Karena saya sudah 3 hari mengontrak toko ini, Pak. Maaf Mbak, apa Mbak punya hitam di atas putih waktu mengontrak toko ini? Ada. Ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar telah tertipu. Maaf ya, Pak. Emangnya Bapak kapan membeli toko ini? Saya beli toko ini 4 hari yang lalu, Mbak. Saya bawa akuntansinya, Mbak. Surat-surat yang lain saya tinggalkan di rumah.
Karena nggak mungkin itu saya bawa. Ini, Mbak. Mungkin ada kesalahpahaman barangkali, Pak. Coba deh Bapak cek lagi perjanjian jual belinya. Tidak mungkin, Mbak. Tidak mungkin. Saya sudah cek lagi di rumah, Mbak. Ini toko ini sah milik saya. Sudah sah saya beli dari Pak Rudi, Mbak. Saya juga sah kok, Pak, mengontrak toko ini. Itu buktinya. Bapak sudah lihat kan? Astagfirullahaladzim. Mbak! Mbak Nilam! Mbak Nilam! Mbak Nilam! Mbak! Mbak Nilam! Mbak! Mbak Nilam! Ya Allah, Daratna! Mbak, kenapa, Mbak? Kenapa dengan kakakmu, Nilam? Ya Allah! Saya juga nggak tahu, Bu. Saya baru pulang kerja. Bu, bentar, Bu. Saya buka pintu masuk. Ayo, Bu, tolong saya, Bu. Ayo, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Toko yang kita beli kemarin ada masalah, Bu. Saya bilang juga apa? Jangan dibeli. Sekarang sudah jadi masalah baru. Iya, tapi Ibu dengar dulu, Bu. Saya kalau ngomong Bapak juga nggak pernah dengerin kok. Bu, toko yang baru kita beli itu ditempati orang, Bu. Siapa? Namanya Marni, Bu. Dia kontrak toko itu dari Rudi 3 hari yang lalu. Itu artinya setelah kita membeli toko itu dari Rudi, Bu. Kalau gitu, kita usir saja si Marni itu. Toko itu kan sudah kita beli. Dan sudah jadi hak milik kita. Astagfirullahaladzim, Bu. Bapak nggak tega mengusir dia, Bu. Dia baru saja ditinggal mati suaminya. Dan dia mengurus anak bayinya yang masih kecil, Bu. Bapak nggak tega. Apa Bapak pikir kita nggak lagi kesusahan? Ingat, Pak. Kita pindah ke sini dalam rangka menyelamatkan hidup. Iya, Bapak ingat, Bu. Ingat gimana? Orang jelas-jelas Bapak menggadaikan surat rumah ini untuk membeli toko itu. Kalau kita nggak bisa menebusnya, Pak, rumah ini akan terjual. Bu, jangan keras-keras, Bu. Nanti terdengar sama anak-anak, malu. Biar sekalian anak-anak tahu kalau bapaknya gampang ditipu. Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bantulah hamba menyelesaikan persoalan yang rumit ini, ya Allah. Sayang, gimana menurut kamu kalau nanti aku beli motor aja? Asik, jadi kita bisa jalan-jalan dong. Sayang, kenapa sih kamu lebih memilih aku daripada perempuan-perempuan lain? Karena kamu kan cantik, Lina. Assalamualaikum. Siapa sih? Gangguin orang aja. Assalamualaikum. Siapa sih di luar? Gangguin orang aja. Pak Haji. Mau bertamu ke rumah orang, lihat-lihat dulu dong. Iya nih Pak Haji. Memangnya Pak Haji mau ikut 3 in 1 barengan saya sama Mas Rudi? Astagfirullahaladzim. Mas Rudi, saya minta pertanggungjawaban Anda kenapa? Udahlah, nggak usah bertele-tele, Pak Haji. Langsung aja ke intinya. Orang lagi seneng diganggu. Kayak nggak ada waktu lain. Ini masalah toko yang baru saya beli. Kok tiba-tiba dikontrakan ke Mbak Marni ini tanpa sepengetahuan saya? Iya Bang.
Kalau tahu toko itu punya Pak Haji Rizky, saya akan ngontrak ke dia aja. Orang kampung, diam kamu ya. Udah bagus aku kasih kontrakan murah, ikutan ngomong lagi. Mas Rudi, sabar Mas Rudi. Kami kemarin ini maksudnya baik, Mas. Toko itu kan sudah dibeli suami saya. Harusnya suami saya yang berhak mengontrakannya. Oke, besok aja Pak Haji ya. Semuanya kita selesaikan di toko. Paham? Ya, sayang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama orang kampung. Ngerti nggak kalau saya bilang pergi? Hah? Awas ya. Dalam 1 menit kalian nggak pergi, aku bunuh kalian. Sudahlah, Bu. Besok aja kita urus lagi. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ya, sayang. Berikan aku hidayahmu. Sudahlah, Pak. Nggak usah terlalu dipikirkan masalah itu. Rudi tidak bisa dibiarkan seperti itu, Bu. Bapak tetap akan mempersoalkannya. Apapun yang terjadi. Ini sudah hak kita, Bu. Ibu takut ini akan lebih bahaya buat Bapak. Kita saja tadi sudah diancam akan dibunuh. Rudi bisa saja nekat, Pak. Bu, kita sudah menggadaikan rumah kita, Bu. Coba bayangkan, dalam waktu 1 tahun, kalau kita tidak bisa melunasi rumah ini, itu akan disita oleh bank, Bu. Akan disita. Kalau begini caranya, untuk membiayai sekolah Rahmi dan Rahma saja sulit, Bu. Apalagi untuk mempertahankan hidup kita. Pasti kita akan menemui kendala, Bu. Maafkan Bapak, Bu. Bapak mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat dari Ibu. Kita ini suami istri, Pak. Apapun kesulitan Bapak adalah kesulitan Ibu juga. Terima kasih. Berhenti, Mas! Mas, jangan tinggalkan kami, Mas! Jangan tinggalkan kami! Pelacur! Turun lo dari motor! Jangan cuma dia bisa lo bersenang-senang dengan laki orang! Sini lo lawan sama gue! Jangan tinggalkan kami, Mas! Tolong, Mas! Ingat baik kita, Mas! Diam! Sama kampung! Tahu nggak? Kamu itu udah bukan istriku lagi! Tahu? Tabrak saja nih Rambang! Tabrak saja! Biar Mas Rudi puas dengan pelacur itu! Biar! Tabrak! Biar, Mas! Dasar suami kurang ajar! Enak-enaknya lo sama cewek lain lo ngebunuh istri sama anak lo! Mbak! Minggir! Mbak! Mbak bangun, Mbak! Suami kurang ajar! Mbak! Ya Allah! Sampai kapanpun saya gak akan pernah maafin dia! Bagaimana Pak Haji? Bang Rudi sudah datang? Apa kita datangi lagi ke rumahnya ya? Tidak usah, Bu Haja. Sebaiknya kita laporkan saja ke polisi karena kejadian ini sudah merupakan unsur penipuan. Saya sih setuju aja. Lagi pula, saya butuh penjelasan. Bagaimana nasib uang kontrakan saya yang sudah saya berikan kepada Bang Rudi, Pak? Tapi Haji Sarman, apakah Rudi nggak akan nekat kalau kita laporkan ke polisi? Negara kita kan negara hukum, Bu Haja.
Orang seperti Perudi itu sudah sepantasnya untuk ditangkap. Bagaimana Pak Haji Rizky? Usulnya Haji Sarman? Ada baiknya juga ya, Bang Rudi kita laporkan ke polisi. Baik. Kita akan ambil tindakan itu. Apapun risikonya. Apapun risikonya. Apa maksudnya? Lihat aja apa yang akan terjadi. Aduh. Aduh. Itu kenapa tuh? Kita bantuin tante itu yuk. Yuk. Tante kenapa? Kaki tante sakit. Tante nggak bisa jalan. Aduh. Memangnya rumah tante di mana? Di sana. Kita anterin aja yuk, Rahma. Yuk. Tante kami anterin ya. Makasih ya. Iya. Semalam pihak kami juga mendapatkan laporan soal korban tabrak lari. Tapi kami sudah mengetahui nama pelakunya. Siapa pelakunya, Pak? Namanya Rudi. Rudi? Tapi sekarang ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap orang lain. Karena kabarnya dia sudah cukup banyak membuat warga resah. Astagfirullahaladzim. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Haji. Saya tahu Anda sekarang bersama polisi. Rudi? Masih ingat saya, Pak Haji? Saat ini saya bersama dua anak yang manis-manis. Mau dengar suaranya? Bapak, tolong Rahma, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Pak, kok ada suara anak-anak? Siapa, Pak? Rudi. Rudi menculik Rami dan Rahma. Astagfirullahaladzim. Saya tunggu sampai tengah malam nanti, Pak Haji. Untuk menyerahkan uang 100 juta pada saya. Kalau tidak, anak-anak yang manis ini akan saya gorok lehernya. Dan ingat, jangan sekali-sekali Anda membawa Pak polisi kalau masih ingin melihat anak Anda. Oke? Rudi! Rudi! Pak, dia apakan anak kita, Pak. Dia apakan. Dia minta tebusan apa, Pak Haji? Iya, Pak. Rudi minta uang tebusan 100 juta. Dan harus diserahkan malam ini. Kalau tidak, dia akan menggoro anak kami, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Bagaimana ini? Berikan aku hidayahmu. Rudi! Rudi! Ruth! Rudi! Kami sudah datang dengan niat baik, Ruth. Sekarang di mana anak kami? Letakkan tas koper itu di depan gudang. Cepat! Tapi di mana kedua anak kami, Ruth? Jangan banyak tanya kamu. Cepat! Atau saya gorok anak ini. Mau? Jangan. Jangan, Rudi.
Rami, kamu nggak apa-apa, nak? Kamu mana? Kamu mana? Papa masih diikat. Ya Allah. Sabar ya, nak. Sabar ya. Dasar Haji sialan! Kamu coba-coba bawa polisi ya? Hah? Tidak, Rudi. Kami kesini tidak bersama polisi. Tidak. Bohong! Bohong! Kalau kalian masih ingin melihat putri kalian hidup-hidup, segera sediakan mobil buat saya. Cepat! Rudi, menyerah! Kalian sudah kami kepung. Polisi, jangan sekali-sekali Anda coba-coba mendekat. Kalau mendekat, saya gorok anak ini. Jangan! Jangan, Rudi, jangan! Turunkan senjata kalian. Cepat sediakan saya mobil. Segera kirim kendaraan buat tersangka. Segera kirim kendaraan. Diganti. Ya Allah, selamatkan putriku, ya Allah. Rudi, mobil sudah kami siapkan. Sekarang, bebaskan dia. Ayo kita keluar. Kalian lihat? Hah? Jangan coba-coba mendekat. Mendekat, saya tidak segan-segan. Gorok anak ini. Mendekat, aku gorok ini. Tolong, Pak Polisi! Tolong selamatkan anak kami! Pak, gimana nasib anak kita, Pak? Sabar, Bu, sabar. Serahkan semuanya kepada Yang Kuasa. Mas, gimana nih, Mas? Polisi ngejar kita. Udah diam. Urus aja ini anak. Lebih cepat lagi. Mas, jangan sampai lolos. Diam! Dasar kurang ajar! Diam nggak? Hah? Diam! Udah, diam. Diam. Mas! Berhenti, berhenti! Brigadir, cepat panggil ambulan. Siap, Dan. Maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosanya, ya Allah. Ampunilah dia. Semoga dia mendapatkan tempat yang layak di sisimu. Tangan saya berdarah. Ada apa, Pak? Tangan saya berdarah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita siram aja, Pak Ustadz? Lagi pula aneh. Kok tiba-tiba kulit jenazah ini mengeras, Pak Ustadz? Sewaktu di kamar mayat, kondisinya tidak seperti ini, kan? Ustaz! Ada kejadian aneh di kuburan. Ada apa? Tanahnya keras, susah digali. Sampai-sampai pasul saya rusak. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, saya ke pemakaman dulu ya. Tapi bagaimana dengan jenazah Herudi ini, Pak Ustadz? Seperti yang kamu sampaikan tadi. Lebih baik jenazahnya Rudi kamu siram saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga pengalian ini bisa berhasil 2 meter. Ya, akhirnya tanah ini tidak ada batunya. Tadi kamu bilang tanah ini banyak batunya. Kok sekarang kamu berhasil menggalinya? Sejak kapan kalian bisa menggali? Nggak tahu, pokoknya sejak kamu pergi memanggil Pak Haji, tanah ini begitu mudah sekali untuk digali. Tapi, Pak Ustadz, tadi tanah ini
susah digali. Makanya kami heran. Ini mungkin karena orang yang disakiti Rudi selama hidupnya mendoakannya. Nauzubillah min dzalik. Berikan aku hidayahmu. Kau tahu ya, mayat ini hanya ngempetnya di butuh bagian Reda. Tolong sini, tolongin, jangan patah. Sabar Mbak. Ya Allah, jangan patah. Jangan Mbak. Jangan patah. Jangan Mbak. Dia udah kebunuh Mbak, dia keponakan saya. Jangan patah, jangan patah. Lebih baik dia dimakan anjing sekalipun saya lebih rela daripada dia harus dimakamkan. Sabar deh. Istighfar. Sampai kapanpun gak akan pernah saya maafkan, Mbak. Dia jahat, dia jahat. Gak perlu dikasihanin hal seperti ini, Mbak. Gak perlu dikasihanin. Dia udah bunuh Mbak Nilam dan keponakan saya, Mbak. Dia gak pantas untuk dikubur. Gak usah ditutup, gak usah dirapin. Biarkan aja dia digigit anjing. Ustadz, kelihatannya air di lubang kuburan ini dari tadi tidak pernah berkurang. Iya Pak Ustadz, tiap kali dikuras, airnya nggak pernah surut. Terus bagaimana Pak Ustadz? Apa kita selesaikan besok saja? Jangan, tolong selesaikan malam ini juga. Tidak bisa, Pak Ustadz. Kami semua sudah tidak tahan dengan bau dan alat ini. Mbak Ratna, tolong maafkan ya semua kesalahan Bang Rudi. Kasihan dia, Dek. Sudah meninggal sulit dikuburkan. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah berbuat salah. Termasuk saya, Mbak Marni, dan juga adik. Saya gak akan pernah maafkan dia. Tapi Mbak, apakah Mbak tega melihat jenazahnya Bang Rudi tidak bisa dikuburkan? Mbak Ratna nggak apa-apa kan? Mbak? Dek, adik sudah bisa memaafkan Bang Rudi kan? Saya maafkan dia, Mbak. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Airnya surut juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan lagi pemakamannya.